الحكيم من الودين ولهادك من الهابدين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا. وجنودا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تهيئنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك متكسرين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمشيع بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ودرى وله ودارا وأم ببركاته وشرفه وادهاته أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهاد وأدم عيبة القوم بشمل الدار مسرورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسورا. اغفر اللهم غربة المغربين واقضي ليل المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك وإليك جاء النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلطفنا بحركات. Kita laksanakan mudah-mudahan dari awal kita membacakan suratul Fatihah dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin serta zikir tahlil dan rangkaiannya dan dilanjut dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab turunnya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dan untuk semua umat muslimin di dunia umumnya. Dan mudah-mudahan dengan barakah hadirnya kita dalam majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala persatukan hati kita semua umat Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan persatuan umat Islam di seluruh dunia dan menjadi kita semua umat Nabi Muhammad yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka juga tambah barakah majlis kita ini dengan hadirnya guru kita bersama, Imam Besar Front Pembela Islam, guru kita Zaidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Syahab, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa beliau selalu istiqamah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga hadir di majelis kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Salim Al-Attas atau dikenal dengan Habib Selon, juga Kiai Haji Munawir Asri, dan juga para habaib, para kiai yang lainnya. Mohon maaf tidak al-fakir sebut namanya satu. Sayyidil Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh segenap kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus keluarga besar guru kami yang tercinta, guru kami yang mulia, almarhum wal maghfurlah Al-Habib Syekh bin Ali Al-Kufri, taqasallahu birahmati wal maghfirah wa nafa'ana bi asrari wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, di tengah daripada keluarga besar
anak-anak dari guru kami yang tercinta. Di sini ada Habib Abdul Rahman, Habib Muhammad, Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah, yaitu daripada putra-putra terbaik almarhum Al-Habib Syekh Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada putra-putri, anak cucu daripada Habib Syekh senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat dan barakah, maghfirah dan inayah, dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat, anak-anak yang alimin, amilin, muhsinin, mukhlisin, mujahidina fi sabili rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah hadir bersama kita begitu banyak para habaib dan para kiai. Di tengah-tengah kita ada Habib Fahmi Alaidrus, ada Habib Salim Al-Attas, dan masih banyak para habaib yang lainnya. Dan juga ada Kiai Haji guru saya tercinta, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Syukran Makmun. Begitu juga Kiai Haji Munawir Asli dan Kiai Haji Lutfi Hakim, hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahum wa makarallahu bituli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin maupun muslimat dimanapun anda berada, wabil khusus yang menghadiri daripada pengajian ini, tabligh ini, acara yang penuh keberkahan ini, agar kita secara bersama-sama kembali berupaya untuk merapatkan barisan, menyatukan segala potensi, membekali diri dengan ilmu yang manfaat, karena tantangan kita semakin hari semakin berat. Apalagi yang kita hadapi saat ini bukan sekedar maksiat fisik seperti perzinahan, minuman keras, perjudian dan lain sebagainya, tapi ada kemaksiatan dan kemunkaran yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu kemunkaran akidah, kemunkaran pemikiran, kemunkaran pemahaman. Kenapa saya katakan jauh lebih berbahaya? Kalau kemunkaran fisik yang kita sebutkan tadi melahirkan dosa untuk pelakunya, tapi kalau kemungkaran pemahaman, pemikiran dan akidah bisa melahirkan kekafiran bagi daripada pelakunya, saudara. Maka itu ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya, yang kita semua harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Shaf ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim. Dalam kedua ayat ini dengan tegas Allah menyatakan sekaligus menginformasikan buat kita, di mana Allah nyatakan yuridun, musuh-musuh Islam, yuridun, senantiasa menginginkan, senantiasa menghendaki, liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, memadamkan hukum Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, yang di zaman sekarang ini segala bentuk ucapan, pernyataan, statement yang mereka buat, mereka dengan mudah menyebarluaskannya lewat aneka ragam media sosial, jejaring internet, saudara, lewat Facebooknya, lewat fanpage-nya, lewat Twitternya, lewat websitenya,
sebagainya dan lain sebagainya. Mereka caci maki Islam, mereka hina Allah, mereka hina Nabi, mereka hina Al-Quran dengan aneka ragam ucapan-ucapan yang tidak pantas, saudara, yang tidak patut, bahkan biadab, bahkan keji. Dan ini merupakan serangan yang luar biasa terhadap kita semua. Tapi ingat, Allah sudah memberikan peringatan lebih dari 14 abad yang lalu, saudara, bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti, terus-menerus menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, agama Allah, hukum Allah dengan mulut-mulut mereka, saudara. Artinya kalau Allah sudah informasikan kepada kita sejak berabad-abad lalu, saudara, ini merupakan isyarat bahwa umat Islam dimanapun mereka berada wajib untuk selalu waspada, wajib untuk selalu siap sedia melawan segala kemungkinan serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita lalai, tidak boleh kita tidak waspada. Kalau Allah sudah memperingatkan kita, kemudian kita lengah, berarti kita tidak peduli dengan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ahlan wa sahlan, ya marhaba bil Habib Murtada. Nah, tafadhal, kasih jalannya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Habib Murtada bin Tahir yang datang dari Trim malam hari ini juga hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan makin menambah turunnya rahmat dan barakah buat kita semua. Baik, lanjut. Jadi kalau Allah udah kasih tahu, udah kasih informasi, sudah kasih warning, ya kita mesti waspada dong. Nggak boleh kita kecolongan, saudara. Nggak boleh kita lengah, saudara. Setiap kemungkinan serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, umat Islam harus selalu sedia untuk menghadapinya, saudara. Insya Allah. Dan gak usah takut. Dalam lanjutan ayat Allah memberikan jaminan, wallahu mutimmu nurih, dan Allah pasti akan menjadi penyempurna daripada cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, saudara. Bahkan di ayat yang berikutnya dengan tegas Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Untuk apa agama yang hak ini dibawa oleh Nabi? Saudara, Allah yang menyatakan yuzhirahu 'ala dini kulli, untuk Allah menangkan itu agama yang hak, agama Islam di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Masya Allah. Artinya kan sudah ada jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan Islam diobok-obok. Allah tidak akan biarkan Islam diporak-porandakan. Allah tidak akan biarkan, saudara, Islam dan umatnya dihancurkan. Tidak. Ini jaminan dari Allah. Bahkan Allah menjamin Islam tetap akan menang, walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang musyrik tidak suka. Artinya ini isyarat bagi kita, kalau berjuang jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan patah hati. Nggak boleh, walaupun kita mengalami 1000 kali kegagalan, walaupun harus 1000 kali jatuh bangun, saudara, untuk membela Allah, untuk membela Islam, maka setiap jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tidak boleh putus asa untuk membela agama Allah, saudara. Takbir. Itu sama kalian semua siap waspada, siap waspada, siap sedia selalu. Takbir. Tidak boleh kita putus asa, saudara. Harus sabar, harus tegar, harus tabah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Itu saya mau tanya semua anak-anak muda yang ada di sini, siap sabar, siap tegar,
tidak putus asa. Takbir. Jangan putus asa kalau berjuang. Walaupun 1000 kali kegagalan, saudara. Walaupun 1000 kali kita jatuh bangun, nggak ada istilah menyerah, saudara. Berjuang sesuai dengan kemampuan kita dan yakinlah janji Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian betul-betul membela Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji, saudara. Ini Allah punya janji. Percaya tidak dengan janji Allah? Yakin tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha mulia? Siapa maha agung? Siapa maha suci? Siapa maha menepati janji? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, saudara, salah satu bahaya yang harus kita hadapi bersama saat ini, dan ini merupakan bahaya yang sangat besar yang tidak boleh kita biarkan, saudara. Kita harus bahu-membahu untuk menghadapinya, dan kita harus membekali diri kita dengan ilmu untuk menghadapi, saudara, kemunkaran pemahaman. Salah satu saja yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, tentang kemunkaran pemahaman ini adalah apa-apa yang dilakukan oleh kaum liberal. Pernah dengar liberal? Pernah dengar liberal? Mau tahu liberal? Betul? Baik, singkat saja, saudara, tolong diperhatikan dengan baik. Liberal itu merupakan kanker pemikiran stadium 4 kita. Kenapa saya katakan kanker pemikiran stadium 4? Sebab siapa yang terkena virus liberal, saudara, maka akidahnya digerogoti, imannya digerogoti, keyakinannya digerogoti. Kalau dia tidak segera untuk mengatasinya, mengobatinya, bisa rontok iman Islamnya, saudara. Maka itu, saudara, kita umat Islam, khususnya anak-anak muda, subhanul yawm rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok, saudara. Harus tahu betul, harus kenal betul apa dan bagaimana liberal itu, saudara. Begitu malam ini saya ingin kenalkan 4 macam virus liberal secara singkat dan bagaimana untuk menghadapinya. Siap ngaji? Siap ngaji? Sallu ala Nabi. Saudara, ada 4 virus liberal yang sangat berbahaya. Setiap virus melahirkan satu penyakit pemikiran yang sangat membahayakan keselamatan akidah kita, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Virus liberal yang pertama adalah virus relativisme. Apa itu relativisme? Kita gunakan dengan bahasa orang awam, bahasa masyarakat di bawah, supaya mudah dimengerti, saudara. Virus relativisme ialah virus pemikiran yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran yang mutlak, termasuk kebenaran agama sekalipun. Semua kebenaran bersifat relatif, bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran Islam, saudara. Kata mereka yang terkena virus relativisme, saudara, bahwa Islam sekalipun sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah, tidak mutlak benar. Oleh karenanya, saudara, tidak boleh ada suatu agama, termasuk Islam, yang mengklaim agamanya yang paling benar, saudara. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Semua agama bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran Islam, saudara. Ini disebut virus relativisme. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Kalau Anda punya anak sekolah di SMP, di SMA, tahu-tahu pulang ke rumah mengatakan, Ibu, Bapak, tidak ada kebenaran mutlak. Sadar atau tidak sadar, dia sudah terkena virus relativisme, saudara. Dan ini virus berbahaya. Begitu dia katakan tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran Islam juga tidak mutlak, sehingga
klaim agamanya yang paling benar. Dari sini saudara mereka katakan semua agama sama, semua agama sama, semua agama menuju surga, semua agama menyembah Tuhan yang esa. Saudara, tidak boleh ada satu agama pun yang merasa agamanya paling benar. Inilah yang disebut penyakit pluralisme. Jadi pluralisme itu penyakitnya, virusnya relativisme. Kenapa orang mengatakan semua agama sama? Itu penyakit. Sebab dia menganut virus relativisme, teori relativisme yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, saudara. Baik, saya mau tanya sekarang. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Betul. Baik, saudara. Jawabnya, saudara, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Orang-orang liberal, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Kau jangan sembarangan bicara. Jangan melakukan pembodohan terhadap umat. Jangan melakukan pendangkalan akidah. Di dalam ajaran Islam ada hal-hal yang mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Itulah yang disebut al-qat'iyat, urusan-urusan yang qat'i. Itulah yang kita kenal dengan istilah usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang berdiri atas dasar dalil yang qat'i, yang sehingga umat Islam tidak boleh berbeda pendapat. Sebab usuluddin pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Kita buktikan, sudah. Kita baca surat Al-Ikhlas. Di ayat yang pertama Allah menyatakan qul huwallah. Katakan wahai Nabi, Allah itu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal, satu, tidak berbilang. Saya mau tanya yang hadir semua, jawab yang kompak tentang keesaan Allah. Yang Allah itu Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Itu mungkin benar atau pasti benar? Benar. Itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Mustahil salah, saudara. Berarti keesaan Allah itu adalah tidak relatif. Mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Itu yang disebut kebenaran mutlak. Siapa bilang kebenaran mutlak tidak ada? Kita lanjutkan, saudara. Allah nyatakan Allahus Allah, tempat bergantung para hambanya, tempat para hambanya memohon doa, memohon pertolongan, saudara. Saya mau tanya, Allah sebagai zat tempat bergantung hambanya yang bisa memenuhi segala permintaan hambanya. Saya mau tanya, itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Akhir salah, saudara. Jadi, saudara, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Kita lanjutkan lagi, saudara. Lam yalid, lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Saya mau tanya, Allah tidak beranak, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Allah tidak diperanakan, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Berarti, saudara, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan adalah kebenaran mutlak. Siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak, saudara? Di akhir ayat Allah menyatakan, di akhir surat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, yang semisal Allah, yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, sebanding dengan Allah, semisal dengan Allah. Betul? Yakin? Percaya? Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Saya mau tanya, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Jadi kalau orang liberal mengatakan, saudara, tidak ada kebenaran mutlak,
Suruh ngomong meduk yang nggak bisa jawab. Kalau dia ngomong sama Habib, sama Kiai, sama Ustaz, ada bisa jawab, betul? Ngomong tidak ada kebenaran itu. Lalu bohongnya. Kalau ngomong meduk yang nggak bisa jawab. Kira-kira jelas tidak? Jadi kesimpulannya saya tanya, kalau gitu kebenaran mutlak ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada tidak? Jadi kalau begitu teori orang liberal yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, ngawur tidak? Benar atau salah? Benar atau salah? Lurus atau sesat? Lurus atau sesat? Biarkan atau jawab? Diamkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Kebenaran agama Islam ini mutlak, enggak relatif. Karena kebenaran Islam mutlak, umat Islam wajib menyatakan agamanya yang benar dan paling benar. Enggak boleh dia mengatakan agama lain benar, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak, saudara. Agama yang ada di sisi Allah, agama apa? Agama yang ada di sisi Allah, agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya? Inna dina Allahul Islam. Allah yang menyatakan agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Nah saya mau tanya, ini firman Allah yang menyatakan agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Baik, saya mau tanya lagi. Saudara, agama Islam sempurna tidak? Sempurna tidak? Terus agama yang diridhai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya Allah yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, hari ini hai Rasul, hai Nabi, kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Islam agama sempurna. Allah yang jamin, saudara. Dan telah aku genap sempurnakan nikmatku atasmu. Dan aku telah ridhokan bagimu Islam sebagai agama. Nah sekarang saya mau tanya, agama yang diridhai Allah adalah Islam, betul? Yakin? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, betul? Kalau gitu pernyataan Allah ini mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Kebenaran Islam itu kebenaran mutlak, saudara. Baik, saya tanya sekali lagi, saudara. Satu lagi yang saya mau tanya. Selain Islam diterima oleh Allah? Agama selain Islam diterima tidak? Diterima tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Allah yang menyatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa yang menginginkan, memilih, menghendaki agama selain Islam, fala yuqbal minhu. Allah tidak terima daripada itu. Allah tidak terima agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang yang memilih agama selain Islam tersebut di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Maka itu saya tanya sekali lagi, jadi agama selain Islam diterima tidak oleh Allah? Diterima tidak oleh Allah? Diterima tidak oleh Allah? Siapa yang menyatakan mereka tidak diterima? Siapa yang menyatakan mereka tidak diterima? Percaya dengan firman Allah? Dari firman Allah ini saya mau tanya saudara, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Berarti kebenaran Islam mutlak tidak? Kebenaran Islam mutlak tidak? Maka itu saudara, barang siapa yang meragukan kebenaran Islam, maka dia irtadda, dia sudah murtad dari agama. Siapa yang ragu dengan kebenaran Islam atau dia meyakini kebenaran agama di luar Islam, saudara, maka dia irtadda, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Maka itu saya mau tanya, ada orang ngaku Islam terus mengatakan Islam bukan yang paling benar, sesat tidak? Jawab yang kompak, sesat tidak? Murtad tidak? Islam bukan? Ada orang mengaku Islam terus mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, sesat tidak? Murtad tidak? Islam bukan? Itulah liberal, saudara.
Jadi hati-hati, jangan kita terpengaruh dengan teori-teorinya saudara yang dibungkus dengan teori ilmiah, dibungkus saudara dengan penelitian akademik. Semua itu hanya untuk menipu umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya, kalau begitu virus liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu perlu dijawab tidak? Harus dilawan tidak? Takbir. Yang kedua, sudah singkat saja. Kalau seseorang sudah meyakini tidak ada kebenaran mutlak, lama-lama dia ragu dengan kebenaran agama. Hati-hati. Kalau orang pertama, tidak ada kebenaran mutlak, Islam bukan yang paling benar. Lama-lama kalau virus tadi dibiarkan, lama-lama dia ragu dengan kebenaran Islam. Inilah yang disebut virus skeptisisme, saudara. Dia ragu dengan kebenaran Islam. Tapi dia lepas Islam belum berani, saudara. Sehingga dia pilah-pilah ajaran Islam. Apa dia bilang? Kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita mesti ikut agama. Sholat, puasa, zakat, haji, ikut agama. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan sesama manusia, seperti bagaimana berekonomi, bagaimana berniaga, bagaimana mengatur negara, bagaimana berpolitik, oh, itu jangan bawa-bawa agama. Itu hubungan antar manusia. Enggak perlu. Islam enggak ngatur-ngatur ke sana. Ini kata dia, saudara. Kenapa dia tidak percaya kalau Islam mengatur soal ekonomi? Dia tidak percaya kalau Islam mengatur soal politik bernegara. Dia tidak percaya kalau Islam mengatur tentang perdagangan dan perniagaan. Tidak. Dia ragu. Sehingga dia pilih, saudara. Inilah yang disebut penyakit sekularisme. Sekuler, saudara. Jadi kalau urusan agama, menurut mereka cukup di masjid saja, cukup di majelis taklim saja, cukup di madrasah saja, cukup di kitab-kitab agama aja. Itu urusan agama. Tapi dalam urusan negara, ekonomi, politik, tata negara, tidak boleh bawa-bawa agama. Makanya jangan kaget. 3 dekade yang lalu di Turki, alhamdulillah sekarang Turki sudah jauh lebih baik, saudara. 3 dekade yang lalu, 30-an tahun yang lalu, saudara, Turki itu selama puluhan tahun itu negara kaum muslimin yang menganut sistem sekuler. Saking sekulernya, saudara, semua simbol agama nggak boleh dibawa ke dalam negara. Perdana Menteri pidato, nggak boleh kepala negara menggunakan assalamualaikum, sebab assalamualaikum simbol agama. Nggak boleh anggota parlemen, anggota DPR, saudara, kalau sedang rapat sidang kenegaraan memakai ayat Al-Quran atau hadis Nabi sebagai argumentasi. Tidak boleh. Sebab Al-Quran dan hadis kata mereka simbol agama. Agama nggak boleh dibawa dalam urusan negara. Oleh karenanya perempuan-perempuan yang berjilbab, saudara, ketika itu di Turki tidak boleh jadi pegawai negeri, tidak boleh kerja di rumah sakit pemerintah, tidak boleh kerja di sekolah-sekolah pemerintah. Tidak boleh. Kenapa? Sebab jilbab bagi mereka simbol agama. Jadi kalau ada perempuan muslimah, saudara, dia mau masuk parlemen atau dia mau jadi pegawai negeri, wajib lepas jilbabnya, saudara. Luar biasa. Lelaki pakai songkok, pakai teki, pakai sorban, tidak boleh menjadi pegawai negeri, saudara. Ini terjadi di Turki, saudara. Ini negara sekuler. Saya mau tanya, apa Anda mau Indonesia begitu? Ya. Jawab yang kompak, apa Anda mau Indonesia begitu? Mau tidak? Mau tidak? Kalau begitu siap tegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi hati-hati, Indonesia lagi mau mengarah ke sana, saudara. Puluhan tahun poluan kita nggak boleh pakai jilbab, baru seminggu yang lalu diizinkan. Itu setelah di demo ditekan-tekan, saudara. Tentara kita yang muslimah perempuan masih belum boleh sampai saat ini untuk pakai jilbab, saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara, sudah mulai ada usulan-usulan. Kalau assalamualaikum
Assalamualaikum nggak boleh dibawa dalam pidato kenegaraan. Assalamualaikum mesti diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara. Coba saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Dan sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang menggugat Indonesia bukan negara Islam. Kenapa di istana presiden ada masjid? Itu masjid mesti dibongkar. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia milik semua agama. Kalau masjid ada, maka tempat ibadah agama lain juga harus ada. Ini pemikiran-pemikiran liberal, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Tapi alhamdulillah, Indonesia sampai ini bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Cuma ada cumanya. Negara Islam bukan, negara kafir bukan, negara sekuler bukan. Indonesia sementara waktu jadi negara bukan-bukan. Negara bukan-bukan.